Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Apa Malam kabar Kak Malam. Nabila. kalian? Malam. Kak. Pada semangat ya teman-teman. Sekarang nggak kerasa kita udah masuk ke Zoom Learning yang kelima nih teman-teman. Jadi Kak Tika di sini mau reminder teman-teman di sini kita udah ngelewatin banyak banget di proses-proses teman-teman di forum Gemar Batch 1 ini. Mulai dari kita ada yang pertama dari tanggal 18 ya teman-teman. Di tanggal 18 kita udah perkenalan visi dan misi nih sama Pak Sugianto juga. Kemudian sama Pak Denny. Kemudian tanggal 25 Mei kita udah belajar tentang public speaking dan personal branding. Kemudian yang tanggal 1 Juni kita membahas tentang karakter. Kemudian tanggal 8 Juni kita sudah membahas tentang entrepreneur berkaitan dengan teman-teman untuk belajar TikTok. Kemudian yang sekarang ini adalah Zoom Learning yang terakhir, yaitu kita akan belajar tentang kepenulisan dan persiapan buku gemar kedua bersama mentor kita yaitu Ibu Kirana Kejora. Supaya teman-teman lebih kenal lagi nih sama Ibu Kirana, kita akan share dulu ya teman-teman video Ibu Kirana. Nanti kayak izin share ya, Bu. Ya, silakan. Sini kakak. Oke, keren banget ya teman-teman. Ini baru spoiler yang pertama nih teman-teman. Ada satu lagi supaya teman-teman semakin semangat lagi kalau misalkan ngelihat karya-karya dari mentor kita nih. Kalau kita semua terhubung daya hidup yang sama lewat hubungan darah. Bu, Oke, Bu, oke. Oke, Jam. Gua tahu risikonya bukan tengkorak. Dan 1,5 jam kejang gara-gara obat kemo. Bukan yang mau gue lihat dari Mada. Mada, kamu bisa lihat jelas saya? Hidupmu itu salah, Jun. Istrimu meninggal, sekarang anakmu. Mirip siapa, Mbok? Kadang mirip ibunya, kadang bapaknya. Kalau mati, ditanyain sama malaikatnya langsung. Aku kasihan sama ayah. Ayah bangga punya kamu. Terima kasih udah mau jadi ayah dan sekaligus ibu buat Mada. Oke, teman-teman makin semangat ya. Kita udah ngeliatin dua tayangan dari tulisan Ibu Kirana Kejora yang sudah menjadi film dan banyak sekali mendapatkan penghargaan. Tapi teman-teman sebelum ke Ibu Kirana kita mungkin ada semangat dulu nih dan kata sambutan dari Bapak Denny Widya Prisi selaku pendiri Forum Gemar. Mungkin kepada Pak Denny bisa dipersilakan.
Halo, Pak Denny? Ini suara saya kedengaran ya? Ya, sekarang kedengaran. Kedengaran ya? Oke. Oke. Kedengaran, Tik. Kedengaran, kedengaran. Kedengaran ya? Oke. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Ibu Kirana Kejora, Mbak Kay, yang bersedia pada malam hari ini, dan sampai kita nanti membuat sebuah buku ya. Ibu Kirana akan mengajarkan kita bukan hanya untuk menulis sebuah buku, tapi bagaimana menciptakan sebuah buku yang layak dibaca dan kalian bisa menjadi seorang entrepreneur ya. Nanti luar biasa ilmunya Ibu Kirana Kejora ini, banyak menulis buku, novel, dan beberapa novelnya sudah dijadikan film. Beliau ini guru saya dalam penulisannya. Saya banyak belajar dari Bu Kirana Kejora, sehingga akhirnya saya bisa menulis sebuah novel yang menembus waktu. Nah, malam hari ini kita mau belajar. Teman-teman, saya berharap teman-teman antusias. Kalau silahkan bertanya, dan teman-teman juga siap untuk menjadi seorang penulis. Ya, membuat sebuah buku menjadi seorang penulis itu kalian menciptakan sejarah. Nanti ada suatu kebanggaan ketika kalian bisa menulis sebuah buku. Perjalanan hidup kalian bisa dituangkan dalam sebuah buku, itu kebanggaan. Apalagi nanti kalau karya kalian mungkin bisa difilmkan kayak Ibu Kirana Kejora. Wah, luar biasa itu. Ya, sebuah karya yang luar biasa. Nah, makanya kita di dalam Gemar ini, Generasi Emas Berkarya, kita selalu ya mengajak teman-teman untuk berkarya. Apapun sorry agak ya, kedengeran ya, Tik? Kedengaran. Tapi ini Pak Denny share screen. Mungkin Ya, sorry nih, kepencet apa nih? Ya, oh iya ya, saya kepencet kali ya. Sorry ini, sorry. Soalnya ini laptop anak saya pinjam, jadi agak nggak familiar. Ya, teman-teman, saya berharap teman-teman antusias untuk mengikuti sesi dalam penulisan buku, dan sampai nanti kalian bisa menulis sebuah buku dan mengabadikan cerita kalian dalam sebuah buku. Ya, itu sangat berkesan sekali lah. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah menulis, nanti Ibu Kirana akan mengajari kalian, mementori kalian untuk menulis sebuah buku ini. Nah, itu aja dari saya, Kak Kartika. Terima kasih buat Mbak mau bersedia untuk mementorin anak-anak muda. Ya, terima kasih, Mbak Kay, Kirana Kejora. terima kasih. Oke nih teman-teman, kita sebelum perkenalan Kak Katika bakalan jelasin dulu nih sedikit background dari Ibu Kirana. Nih, mentor penulisan kita pada buku Gemar kedua ini adalah Ibu Kirana Kejora, seorang lulusan Kumlot Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Telah menulis 175 buku solo baik fiksi maupun non-fiksi. Kemudian novel bestseller yang diangkat ke film, yang tadi kita sudah tonton, ya ini ada Air Mata Terakhir Bunda, terpilih sebagai Best Feature Movie di Bali International Film Festival tahun 2013, nominasi FFI 2013, film inspiratif Kemendikbud 2017. Kemudian selain itu novel bestsellernya Ayah Menyayangi Tanpa Akhir dan Yurik juga diangkat ke film. Kemudian teman-teman, kalau teman-teman kepoin juga ada Instagramnya Elang Nusantara, itu aktif sekali di dunia literasi. Nah, pendirinya juga Ibu Kirana Kejora ini, teman-teman. Mungkin kita sapa dulu Ibu. Selamat malam, Bu Kirana. Selamat malam, Kartika dan semua teman-teman Gemar ya. Salah saya dengar ya? Kedengaran, Bu. Kedengaran. Oke, selanjutnya kita akan berikan sesi untuk pemaparan materi dan motivasi mengenai penulisan oleh Ibu Kirana. Pada Ibu Kirana, silakan. Ya, salam literasi, ekraf ya. Kalau kemana-mana, saya selalu bawa salam ekraf ini 3 jari, karena memang I'm a writer-trainer gitu kan. Jadi bukan hanya penulis seperti biasa ya.
Kalau penulis biasa mungkin begini aja. Oh, Writer-planner ada ininya, craft-nya. Karena memang saya hidup dari menulis sudah 20 tahun ini. Ya, kok bisa? Oh, bisa banget gitu kan. Saya keliling Indonesia juga karena memiliki buku ya. Utamanya buku fisik ya, itu harus ada. Bagi saya, jangan mengaku penulis kalau belum memiliki buku secara fisik. Bagi saya ya, karena buku itu legacy, buku itu sesuatu yang bisa dipegang, buku itu seperti artefak sekian ratus ke depan. Jadi kalau sekarang ada e-book ini, yes oke, nggak apa-apa. Tapi bagi saya buku fisik number one, karena itu saya sudah merasakan sendiri ketika saya berjalan kemana, ada acara apa, di tas saya ada buku, ketika kamu penulis, iya mana bukunya? Selalu begitu. Orang awam bertanya, kamu penulis, mana bukunya? Selalu begitu. Nah, jadi dan itu bagi saya adalah suatu amunisi yang besar, modal saya bahwa sampai kapanpun, meskipun saya punya pekerjaan lain ya, misalnya scriptwriter film, ghostwriter, co-writer, content writer, beragam pekerjaan lain, tapi buku bagi saya adalah modal utama saya menjadi seorang penulis. Kan. Jadi tahun ini kebetulan saya harus keliling di 13 provinsi ya, gitu. Jadi hampir satu bulan tuh lebih dari 2 provinsi sekarang. Karena apa? Karena saya menjadi seorang pengampu untuk salah satu program apa itu Pasti Ekraf, jadi programnya Kemenparekraf yang mengajari teman-teman UMKM di daerah di sekian provinsi untuk bagaimana bikin storytelling yang bagus untuk menjual produknya di media sosial. Jadi kemana-mana ya, writer-planner itu bukan hanya cerpenis, novelis, tidak. Tapi saya bermula dari sana. Nah, malam ini kita mulai belajar bareng bagaimana tulisan paling dasar menjadi sebuah buku yang bagus. Meskipun ini nanti mungkin buku kedua gemar dan mungkin buku perdana bagi teman-teman yang hadir di sini, ya bisa jadi itu buku perdana, tapi kita konsep writer-planner gitu kan. Sah-sah aja, buku pertama baru lahir, kok sudah konsep writer-planner, nggak apa-apa. Konsep writer-planner itu seperti apa? Nah, nanti kita belajarin bareng-bareng dari PowerPoint yang ada ya. Gitu. Jadi buku kita harus laku, layak baca, layak jual, layak disebar. Itu kunci buku yang berkonsep writer-planner. Oke, Mbak Tika bisa dibantu untuk apa? share screen ya, Bu. Untuk yang PPT portofolio atau yang ini Bu ya? PPT aja. Oh, yang PPT aja. Oke, sebentar. Saya selalu membawa jargon ya. Siapapun bisa menjadi penulis ya, bahkan writer-planner. Tadi mungkin sudah disebutkan bahwa saya ini lulusan kelautan perikanan. Kok bisa ya? Nah, karena memang saya menjadi seorang praktisi dan siapapun bisa menjadi seorang praktisi. Ya, ini praktisi di dunia literasi ya. Gitu. Ini saya selalu bawa jargon everyone can be a writer-planner. Jadi writer-planner itu seorang penulis yang hidup dari menulis. Jadi dia memang merencanakan bukunya sedemikian rupa dari pro, produksi sampai post produksi. Jadi kita benar-benar ngawal buku kita tuh dari proses penulisan, produksi sampai menjualnya dengan baik gitu kan. Bukan perkara writer-planner itu dapat duit dari buku itu nomor 2. Yang penting adalah buku kita nyampai seluas-luasnya. Pesan yang kita tulis sampai seluas-luasnya nanti akan mengikuti kan apa tuh hasil itu akan mengikuti karena semakin banyak orang tertarik buku kita, semakin banyak orang ingin memiliki buku kita. Artinya beli ya gitu. Nah itu. Jadi kalau sekarang udah banyak yang sadar bahwa penulis itu adalah sebuah profesi, bukan hanya sekedar hobi. Oke, next. Modalnya apa sih? Sebenarnya hanya 7, gampang banget ya modalnya niat, karena saya memang sejak kecil suka menulis buku harian sejak kelas 3 SD. Sampai usia 34 tahun, buku harian, terus saya suka nulis gitu. Tapi yang saya dengar dan rasa. Tapi akhirnya saya ngapain ya, nulis hanya untuk diri sendiri gitu kan. Akhirnya saya mencoba menjadi jurnalis, periset dan macam-macam, dan akhirnya sampai di titik ini menjadi seorang writer-planner.
gitu. Jadi niat memang ada sejak kecil saya masuk ke menulis dan berani untuk memulai. Teman-teman mungkin saya belum pernah menulis. Nah sekarang lewat Mimpi Gemar kedua ini, ayo kita berani, jangan pernah ada ketakutan. Ya. Jadi jangan pernah takut salah. Jadi nanti kita ada editor ya. Nanti mungkin saya minta tolong PJ untuk buku kita, Mbak Kartika ya, untuk PJ-nya ya. Jadi bertanggung jawab untuk mengumpulkan tulisan teman-teman. Nanti syarat dan ketentuan seperti apa saya kirim. Dan nanti jangan takut, kita ada editor dari tim Elang Nusantara yang akan memperindah tulisan teman-teman, EYD-nya dibetulin, kemudian bahasa baku sesuai KBBI dan macam-macam. Jangan khawatir, yang penting nulis aja dulu ya. Nanti kita akan betulin dari edit mikro maupun makro, karena setiap buku yang saya kawal saya nggak mau malu ya. Harus indah, harus bagus, harus berkelas. Jadi poster pun cover kita akan bikin filmis layaknya buku profesional. Buku yang memang layak untuk dibaca. Kemudian modal ketiga adalah membaca. Modal kita membacanya penulis itu bukan sekedar membaca buku, membaca apa ya, sesuatu yang sifatnya itu tulisan aja, tapi peka dan peduli. Itu sebenarnya membacanya penulis gitu kan. Mau melihat sekitar, ada rasa empati, simpati, itu sebenarnya membacanya penulis itu di situ. Gitu. Tulisan kalian akan kaya, tulisan kita akan kuat gitu. Ketika kita memang mau meramu tulisan itu dari sekitar kita ya, jadi ada kepedulian, apa yang kita lihat, dengar dan rasa itu apa tuh? Itu yang kita rajut. Kemudian jalan itu saya nggak punya uang Mbak untuk jalan. Nanti tulisanmu yang akan membawa kamu terbang. Jadi tulisan itu bisa menjadi saya penerbangan kalian kemana-mana. Seperti saya jalan sekarang, saya 1 bulan ini ada di 4 provinsi ya. Kemarin dari Kepri, Palu, dan sebentar lagi ke Palembang, Selasa nanti, terus habis itu Jayapura. Dulu kalau saya nggak punya buku, saya tidak akan ada di titik ini gitu. Jadi banyak kementerian-kementerian terkait, pihak-pihak terkait yang meminta jasa saya sebagai pengampu maupun sebagai penulis pendamping atau sebagai apa ya, apapun yang berkaitan dengan literasi lah gitu kan. Saya nggak pernah menyangka juga ternyata orang melihat kita itu karena kita punya buku. Jadi saya bisa begini karena saya jalanin sebagai praktisi. Saya bahkan menjadi seorang produser sekarang, untuk udah ada 7 film saya produserin dan web series juga ada. Itu juga orang ngelihat personal branding. Nah ini ya pentingnya, mungkin kemarin Pak Denny sudah mengajarin pentingnya personal branding kita. Kita punya produk boleh, tapi personal branding itu penting banget. Kita ini siapa gitu, sehingga orang tuh mau melihat kita. Gitu kan. Itu tentu saja kalau saya terlihat dari karya. Kemudian yang kedua adalah media sosial. Jadi media sosial itu etalase yang sebenarnya kita, sebenarnya kalau saya ya, bukan settingan atau apa. Orang melihat kita itu, kalau saya itu dari karya dan media sosial. Pergunakan dengan baik. Kemudian modal kelima adalah rajin belajar, tentu saja ya, pangkal pandai itu memang ya. Di titik ini pun saya masih belajar menulis, bagaimana menulis yang baik gitu. Meskipun buku saya sudah bestseller, jadi film, dan saya jadi pengampu di mana-mana, tapi saya tidak pernah berhenti belajar. Jadi pekerjaan yang nggak ada pensiunnya adalah seorang penulis. Pekerjaan yang paling luas panggungnya adalah seorang penulis. Pekerjaan yang ilmunya dinamis adalah seorang penulis. Ini kalau mau jadi orang pintar, jadilah penulis ya. Kemudian yang 6, rajin bertanya, jangan pernah malu, ya kan. Kemudian yang 7 ini penting banget, ramah digital. Kenapa ramah digital? Karena hari ini kalau kita punya produk nggak go digital gitu kan, nggak rajin mempromosikannya di medsos, kemudian mengemasnya dalam bentuk trailer gitu, kayaknya kita akan tenggelam deh gitu. Menulis itu dunia sunyi. Apa sih karya tulis itu gitu kan? Tapi sebenarnya kemajuan peradaban dunia ini yang paling bagus tuh adalah lewat budaya, lewat literasi itu ya. Kita bisa menjadi orang maju dan melaju tuh apa? Lewat literasi. Karena literasi itu dasarnya ada 6.
di antaranya literasi sains, literasi budaya. Nah, yang kita pelajari sekarang adalah literasi baca tulis. Apa yang disebut literasi adalah ketika apa yang kita tulis dan kita baca itu bermanfaat bagi diri kita maupun pembaca. Itu namanya literasi. Jadi kalau orang bilang literasi itu hanya sekedar bisa membaca menulis, itu dasarnya. Tapi literasi yang sebenarnya pengertiannya adalah apa yang kita baca, apa yang kita hasilkan lewat tulisan kita, itu bermanfaat. Ada ilmu pengetahuan di situ. Ada kebermanfaat bagi orang yang mau membaca tulisan kita, dan penulisnya sendiri juga mendapatkan manfaat yang bagus, yang baik tentu saja. Nah, nomor 7 ini penting banget sebagai seorang writerpreneur, karena setelah apa tuh ya, zamannya digitalisasi kayak begini, kalau saya nggak mau bermain-main dengan sesuatu yang berbau digital, ya karya saya nggak akan dikenal gitu kan. Antara lain untuk mempromosikan produk, saya bikinlah namanya book trailer. Kalau film ada namanya trailer film, kalau musik ada yang namanya tuh lagu, itu ada yang namanya video klip ya. Tapi kalau buku ada yang namanya book trailer. Nah, nanti buku kita ya, buku Gemar Kedua nanti harus ada book trailernya. Nanti kita kasih contoh ya. Nanti Mbak Tika bisa di Twitter book trailer itu apa, biar teman-teman semakin semangat ya, bahwa buku itu bukan produk kuno, bukan produk jadul, tapi justru kita kemas dengan konsep entrepreneur itu bagaimana buku kita bisa berjaya di depan, bagaimana buku kita bisa terbaca dengan baik. Gen Z, gen milenial itu benar-benar udah bisa kita rayu lah ya untuk mau membaca buku kita. Gimana caranya? Nah, itu beragam promosi nanti kita akan ungkap di slide terakhir. Next. Ya, next. Ya, dimanapun kita jalan, perilaku itu nomor 1. Apapun karya kita itu nomor 2. Saya bisa di titik ini, saya bolak-balik ke Papua, ke Papua Barat, Papua Dayak, Papua ya apa tuh, Papua itu sendiri kan banyak provinsinya ya, Papua, Papua Barat dan macam-macam. Saya sering jalan kemana-mana gitu kan. Dan saya selalu sendiri, seringnya sendiri, single fighter, karena memang saya periset juga untuk dulu ini saya periset kelautan ya, tapi sekarang ini saya lebih banyak menjadi seorang penulis dan produser dan pengampu beberapa program pemerintah. Jadi akhirnya mau nggak mau saya semakin sering jalan ya. Ini contoh ketika saya di Biak, anak-anak kecil ini tuh selalu suka ini di Samberpasi Island ya. Pulaunya tuh cantik banget seperti benar-benar kayak surga tersembunyi di sana. Jadi anak-anak ini kalau kita datang gitu, mereka tuh happy gitu, ada kayak malaikat datang gitu bawa buku, mereka senang buku gitu kan. Jadi di sana dulu ada temen guru garis depan yang bangun apa tuh taman baca, dan beberapa dari Pak Denny Widya juga udah sampai ke sana, termasuk menembus waktu dan Ibu Dini. Jadi memang Pak Denny itu bagi kami filantropis literasi yang luar biasa, apa ya, mengabdi untuk anak-anak yang apa tuh, anak-anak Indonesia ya, tidak pandang bulu dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Jadi kenapa saya bisa jalan kemana-mana ya, karena memang saya itu pesawat saya literasi gitu kan. Jadi tolonglah cinta literasi ya teman-teman. Nanti itu akan membawa teman-teman bisa kemana-mana. Oke. Next. Sebentar ya, Bu, loading. Ya, Oke. kalau agak jauh ya. Udah ada Mudah-mudahan lagi belum? teman-teman ini ada yang dari Indonesia Timur. Ya. Nah, teman-teman bisa melihat bagaimana kegiatan saya di Instagram saya maupun Instagram yang Nusantara. Ini waktu saya berkegiatan di Biak, kita ada program workshop entrepreneur dengan Badan Ekonomi Kreatif waktu itu. Saya selalu menyemangati teman-teman di sana itu kan ada
pace-pace yang sudah sepuh ya, sampai dari anak-anak SMP sampai orang tua, mereka baru kali itu mendapatkan apa sih pelatihan penulis, dan mereka udah melanjutkan buku tahun 2019 setelah pelatihan ini. Saya happy karena saya selalu bilang setiap orang adalah penulis. Nggak ada orang yang nggak bisa nulis, nggak ada sebenarnya. Cuman teman-teman kadang nggak sadar dirinya itu sebenarnya sudah menjadi penulis. Misalnya bukan ganti status di WhatsApp, di Instagram, bikin status di story, itu kan penulis sebenarnya. Makanya saya selalu bilang setiap orang adalah penulis. Nah, lewat buku Gemar kedua ini, hobi minat teman-teman menulis kita arahkan menjadi sebuah buku yang memang buku filmnya seksi, populer, dan kekinian. Dan layak baca, itu tadi ya, berkali-kali saya bilang, buku itu harus layak baca. Next. Sebentar dia. Sebentar, Bu. Ya. Mungkin kalau gak berubah dia ya. Sebentar, Bu. Belum. Kalau misalkan gak usah di Zoom, gak apa-apa, Bu. Kalau di Zoom dia agak lambat Nggak perpindahannya. apa-apa. Gak apa-apa ya, Bu. Oke. Yang Nih. penting PowerPoint-nya gitu aja nggak apa-apa. Ya, terus aja. Langsung di scroll ke bawah. Kalau memang. Ini beberapa buku saya dari 170-an buku, ini ada yang indie ya, dari atas ini kelihatan banget kan sampul-sampul ya. Bentar. Bentar kita naik lagi. Naik. Oke. Naik. Buku-bukunya. Ini buku beberapa indie, kemudian mayor label, dan menjadi film. Jadi semua memang berproses, teman-teman. Saya dulu buku saya pertama fotokopi, saya tawarin dari toko ke toko ya. Jadi semua itu niat, semua itu pembelajaran, semua itu terus belajar. Sampai buku saya terakhir yang Bumi Sojana ini pun saya tetap terus belajar, dan saya masih menemukan kesalahan-kesalahan dalam menulis ya. Jadi memang kalau orang ngomong nobody perfect, sebenarnya juga buku juga demikian. Gitu. No book perfect, yang ada adalah buku itu terus berproses. Di dunia ini nggak ada buku yang sempurna. Buku siapapun. Gitu. Selalu ada kesalahan di buku itu, entah itu tipe, entah itu ceritanya, entah itu apa. Intinya seorang entrepreneur itu, penulis sejati itu memang harus terus belajar, ilmunya dinamis. Gitu. Gak boleh puas dengan satu karya terus dan terus. Oke, next. Nah, kalau konsep saya jalan kemanapun, ini sebenarnya ilmu di semua bidang ya, di atasnya. Nah, ini kan konsep jalan manusia yang benar itu kan memang seperti ini ya. Saya mencoba juga, kalau di titik ini saya merasa menulis memang pekerjaan saya, tapi juga salah satu jalan spiritualis saya. Jadi jalan spiritual ya. Jadi bagaimana saya mengenal diri saya sendiri, bagaimana saya mengenal Tuhan gitu. Sebenarnya lewat perjalanan bagaimana kita menjalani profesi saat ini ya, menjadi suatu profesi yang sesuai hati ya kalau saya menulis gitu. Jadi teman-teman, apapun sekolah kalian, apapun latar belakang kalian, latar belakang keluarga, latar belakang lingkungan, kalian berhak atas dunia literasi. Kalian bisa menjadi penulis yang baik, penulis sejati, dan penulis yang nantinya akan bisa menghidupi kalian di masa depan. Ya, saya mencoba belajar 10 konsep jalan ini ya. Kita mencoba rendah hati, membumi, bersahabat dengan siapapun, mau belajar, rajin silaturahim ya. Ini mungkin kalau Gemar nanti misalnya dapat, itu sering mengadakan acara
Kalau bisa ya berjejaring itu penting bagi saya. Silaturahim, kemudian komunikasi dan tidak pelit ilmu, terbuka dan berpikir positif. Saya pikir semua orang yang bisa menjalani 10 konsep jalan ini kayaknya akan menjadi seorang yang sukses. Kita coba sama-sama ke sana. Saya juga belum merasa menjalani semua dengan baik, tapi setidaknya step by step, detik per detik itu apa yang kita lakukan itu untuk kebaikan, gitu. Kebaikan kita dan lingkungan, apapun karya kita. Oke, next. Nah, peluang semua bidang itu butuh penulis ya, ruang gerak lebih luas, kebebasan mengembangkan ide, dan kita harus menulis tema yang menarik, sederhana namun terasa beda, jadi akan istimewa. Menulis yang menghasilkan. Artinya gini, menulis itu bagi saya itu obat jiwa juga ya. Jadi saya juga udah ngobrol dengan beberapa teman dokter ya, ada seorang psikolog atau jiwa. Salah satu healing ketika orang sakit jiwa itu menulis sebenarnya. Selain main teater, menari, menyanyi, dan melukis. Menulis itu salah satu healing. Ketika kita galau, ketika kita merasa diri kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, jangan berhenti menulis menghasilkan untuk mengobati kegalauan kita aja, tapi menghasilkan ada materi di sana. Nanti akan teman-teman akan merasakan itu. Makanya nanti kita ajarin dengan yang namanya Open PO, buku kita nanti ya, buku benar nanti ya. Kita harus jualan tanda kutip, mempromosikan buku kita secara elegan. Dan itu tantangan yang menarik. Next. Ya, tulisan itu dari mana sih sebenarnya secara ini ya, secara urut itu apa yang harus kita siapkan? Ide, tema, premis, satu kalimat yang menggambarkan inti keseluruhan cerita. Inti ceritanya apa sih? Cukup satu kalimat. Tentukan dulu di otak kita. Setelah ketemu, baru bikin logline, satu alinea yang menggambarkan keseluruhan cerita. Ada open, isi, kemudian bikin sinopsis itu cukup. Kemudian ada outline, garis besar, dan naskah utuh. Mau tulisan non-fiksi maupun fiksi. Kalau buku kita nanti arahannya adalah bebas, ya, tapi berdasarkan pengalaman teman-teman ya, gitu. Bisa difiksikan atau di non-fiksi. Misalnya travel note ya, artinya catatan perjalanan waktu kemana atau catatan perjalanan diri sendiri di titik ini. Saya bisa kuliah, saya bisa bekerja di titik ini. Kenapa? Nah itu bisa diceritakan dengan gaya bertutur, dengan komunikasi. Next. Nanti contohnya saya kasih. Ya. Gaya tulisan itu kalau bisa, ya memang ini wajib ya, diksi. Pilihan kata itu harus menarik. Kemudian tetap perhatikan rima. Rima itu adalah vokal yang harus kita ucapkan ya. Itu menarik. Itu harus diperhatikan. Memang bukan puisi ya, tulisan yang kita akan hasilkan nanti. Tapi tetap diperhatikan misalnya kalimat-kalimat itu enak dibaca, bahasanya karena mengalir cair, kemudian dialog itu bikin natural dan jaga continuity, komitmen dengan point of view. Ketika kita menulis dari sudut pandang pertama, orang pertama aku, ya aku. Jadi jangan tiba-tiba menjadi orang ketiga, menjadi dia. Kayak gini nanti kita akan kasih contohnya. Next. Oke, next Mbak Tika. Ya, bagi saya tulisan yang bagus itu kalau yang nanti yang akan kita terbitkan nanti ya, agar dekat dengan pembaca, perbanyak dialog. Dialognya itu yang berisi, bukan bersayap ya, artinya itu dialog yang memang to the point tapi asik, kekinian gitu. Sebelumnya
sebelumnya, Mbak Tika? Berubah nggak Bu? Belum, naik lagi. Kalau naik lagi ke tulisan deh. Nah ini, hindari penggunaan kata yang sama pada satu kalimat. Kalian nanti akan bisa merasakan kok, ini kalimatnya nggak enak kok, ulang-ulang ya. Ke bawahnya, ke bawahnya. Nih. Boleh muncul belum Bu? Terus ke bawah, dikit lagi. Oke, lanjut ke bawah. Jadi intinya jangan pernah mengulang kata yang sama dalam satu kalimat ya. Itu nggak asik, nggak kreatif. Next. Next, ya, next aja bawah. Dan penting banget, yang karakterisasi tokoh. Atasnya, atasnya lagi. Di atasnya lagi. Kebetulan Tika udah di karakterisasi tokoh. Mungkin agak lambat ya Ya. loading di teman-teman. Ini. Ya. Jadi nanti teman-teman bebas aja ya di sini ya. Kalau mungkin malu, sebenarnya itu kisah sendiri ya. Tapi kalau memang mau didiksiin boleh. Kita bebas aja nanti. Intinya ini tulisan inspiratif, bisa fiksi maupun non fiksi. Tapi adaptasi, terinspirasi atau energinya dari diri sendiri oke. Di sini kita boleh memakai sudut pandang orang ketiga. Jadi yang kita pakai nanti sudut pandang orang pertama, aku, saya, atau dia dengan nama misalnya Kartika, Deva, Aulia dan macam-macam. Nah, ini penting banget tulisan kita meskipun biar menarik ya. Karakteristik tokohnya seperti apa? Fisiknya orangnya pendek, tinggi, berkacamata, kemudian hobinya apa, sikapnya bad or good gitu kan, atau biasa saja, pekerjaannya apa, kuliahnya di mana, latar belakangnya apa, wataknya seperti apa, terus ya dia logis nggak sih kita jadikan tokoh di sini gitu. Artinya tidak tidak kita bikin sesuatu yang di luar kemanusiaan ya, ya logikanya apa itu kayak wajarnya manusia aja gitu. Jadi bukan malaikat juga gitu kan. Jadi saran saya tulisan yang bagus itu bukan tulisan tentang malaikat yang orang yang hebat tanpa celah, itu kayaknya tulisan itu enggak bagus ya. Tulisan yang bagus adalah tulisan yang natural layaknya kita manusia. Next. Next. Okay. Ada berubah belum Bu? Ini isi cerita. Belum muncul? Oh belum muncul. Di Tika udah isi cerita soalnya. Ntar ya mungkin jaringan. Belum berubah ya Bu? Belum. Nah ini, nah cerita yang bagus itu masuk akal atau kita sebut plausible, jadi tidak cacat logika. Jadi meskipun cerita itu dibumbui dengan fiksi, tapi tidak cacat logika. Artinya begini, tidak ujuk-ujuk apa ya? Ya intinya bukan cerita yang sihir ya, gitu kan. Ya masuk akal ceritanya. Kemudian ada unsur ketegangan, suspense, bikin orang penasaran, dan yang terakhir ada kejutan. Jadi bagaimana ini bisa terjadi? Nah, bikin plotnya atau alurnya adalah sebagai berikut. Lanjut Mbak Tika. Nah, ini alur cerita yang jangan datar ya. Kalau cerita yang bagus, mau fiksi maupun non fiksi, jadi mau travel note perjalanan kita ke satu daerah atau travel note perjalanan diri kita sendiri gitu kan, atau bahkan itu murni cerpen tapi berdasarkan atau adaptasi atau terinspirasi by itu alurnya jangan datar ya A sampai Z,
atau 1 sampai 10 ibarat angka. Gitu. Kalau bisa itu dimulai dengan today itu keren, present baru tarik ke belakang, balik lagi ke today. Kalau bisa ya, kalau teman-teman suka baca novel atau cerita buku-buku yang bagus, pasti nggak akan kesulitan bikin alur seperti filmis dan plot twist ya. Sulit ditebak gitu. Satu halaman itu sudah terbayang satu gambar. Bagaimana satu halaman terbayang satu gambar? Harus detail. Orangnya lagi ngapain, di situ ada apa aja. Itu namanya filmis. Next. Ya. Cerita ideal, ya kan, mau fiksi ataupun non fiksi. Jadi fiksi itu apa sih? Fiksi itu diantaranya adalah cerpen, puisi, dan novel. Jadi ada bumbu-bumbu, ada daya khayal si penulis. Kalau non fiksi itu 100% asli, ya kan? Itu bagus, cerita itu ideal ketika ada unsur drama keluarga, cinta, cinta pada sahabat, cinta pada pasangan, ya kan, cinta kepada keluarga, terus kemudian ada unsur religi, spiritual, protestan, dan komedi atau satir. Itu akan menarik cerita itu, ideal cerita itu. Meskipun itu catatan perjalanan saya ke Papua misalnya, kita di sana akan bertemu banyak cerita gitu kan, naik pesawat aja udah 5 jam, belum ke bawah itu kan. Tapi saya nggak sejauh itu Mbak Kirana, mungkin saya hanya perjalanan saya dari rumah ke kampus, is oke, kamu kan akan ketemu banyak hal. Tuhan itu ciptakan cerita tuh tidak di satu tempat aja, tapi satu titik. Setiap titik yang kita datengin itu ada cerita. Yakin saya. Itulah membacanya penulis, harus peka dan peduli terhadap lingkungan. Next. Nah ini ya, trik menulis, judul itu harus informatif, inovatif, komunikatif, dan kreatif. Ada unsur memprovokasi orang untuk mau membaca buku kita, membaca cerita kita. Pemilihan lokasi itu harus istimewa, artinya nggak harus yang tempat yang viral, yang mahal, enggak. Tapi bagaimana tempat itu menginspirasi kita. Jenis tulisan yang laku saat ini adalah cerita pendek, novel, kisah inspiratif, dan travel note kreatif. Travel note kreatif itu adalah misalnya catatan perjalanan kita, hidup kita, atau waktu kita jalan ke sebuah tempat atau kemana, tapi dengan gaya bertutur, bercerita. Layaknya kita bercerita ke teman-teman, ke keluarga gitu. Tidak seperti artikel, ya. Tidak seperti jurnal. Next. Nah, ide cerita itu datang bisa dari mana aja, dari orang-orang jauh bisa, dari orang dekat bisa, diri sendiri. Kalau saya sih lebih suka dari diri sendiri, apa yang saya rasa sedikit aja udah bisa kemana-mana. Tapi teman-teman nanti terserah apakah ide itu dari mana. Mungkin yang hobinya memelihara, merawat kucing, ya kan, cat lover, mungkin dari situ bisa muncul ide cerita. Yang hobinya itu diving, hobinya masak, dari situ aja ide cerita itu muncul. Bahkan dari benda hidup tuh misalnya laptop, pensil, kan barang-barang kesayangan waktu kecil, itu pasti menawarkan cerita yang kita nggak pernah tangkap gitu selama ini. Oh iya ya, coba nanti digali ya dari sini. Next. Nah, tulisan kita harus unik, ya, menonjol dengan gaya bertutur, dan ada ajakan untuk kebaikan, ya, dekat dengan target, memorable. Jadi orang membaca itu kayak terkenang terus gitu kan. Oke. Mungkin sampai di slide ini, wah mumet ya Mbak, pusing ya gitu. Enggak, ini ilmu yang sebenarnya, ilmu menulis yang sebenarnya. Karena kalau ngomong ilmu menulis biasa tuh di internet banyak. Tapi kan saya bicara di sini adalah bicara bagaimana tulisan kita layak beli, layak baca, layak dimiliki, dan layak diwariskan. Ala writerpreneur itu harus memiliki sekian unsur ya, gitu. Sehingga tulisan kita memang membahagiakan pembaca nantinya, dicari gitu. Next. Nah, tip menulis banyak riset, ya kan? Riset nggak harus jalan dengan keluar uang banyak. Kita banyak teman di dunia maya, kita banyak bertanya bisa. Kemudian media-media online, website, nonton film,
dengarkan musik itu termasuk riset ya teman-teman. Itu untuk menambah kekayaan tulisan kita ya. Jadi hati-hati dengan kalimat alinea halaman pertama sangat berpengaruh kepada psikis pembaca. Kemudian kalimat pembuka itu magnet kesan bukan kesan ya. Jangan menggurui di kalimat pertama. Bikin kalimat itu yang sewajarnya aja lah. Next. Kemudian tipe penulis berikutnya, kalimat terakhir berperan penting memikat dan mengikat pembaca. Biasanya orang itu menilai dari buka buku itu di awal dan akhir. Seperti itu sih kebiasaan. Jadi bagaimana kita mengunci pembaca di situ. Next. Ya, next. Ya, nanti buku kita berkonsep entrepreneur itu karena riset kita kuat based on data. Ya, itu tadi ya saya bisa simpulkan yang saya sebut di depan tadi bisa menjadi satu slide ini aja sih sebenarnya. Konsep entrepreneur itu apa gitu. Jadi buku kita memang kita persiapkan sedemikian baik gitu ya. Nanti ini PowerPoint bisa dibagi ya. Di anatomi buku rapi karena memang buku kita nanti sebuah panggung hiburan tapi berupa huruf ya. Jadi buku itu hiburan. Nah, ini kadang orang nggak paham. Buku itu bukan sesuatu yang serius, tapi menghibur. Tapi kita mengemasnya harus dengan sebaik mungkin. Next. Ya, jadi kita nanti jangan sara, jangan menggurui juga. Terus nanti pernikahan lintas seni artinya memang buku kita nanti ada audiovisualnya untuk detailnya. Ya. Kemudian sampul kita bikin sedemikian rupa filmis, terus ada tagline di buku kita. Jadi ada kalimat sakti berupa pesan dalam dari buku kita pasti kita bikin dengan baik. Dan kita nantinya akan open PO ya, biar open PO itu gini. Setelah buku jadi, proses tulisan teman-teman masuk editing, kita open PO. Jadi buku kita dikenalkan khalayak meskipun belum terbit, tetapi kita sudah buka penjualan untuk buku kita. Bagaimana orang tertarik dengan buku kita? Penjualan open PO ini ya nanti ada book trailer, ada tip triknya lah bagaimana orang tertarik dengan buku. Kok belum terbit kok sudah dijual? Oh itu konsep entrepreneur. Jadi artinya promosi kita harus masif, ya kan. Kemudian kita rajin terus berbagi petikan-petikan tulisan kita di media sosial. Next. Nanti kita promosi sejak pra-produksi dan post, bahkan ketika saat menulis ya. Jadi nanti teman-teman kan punya media sosial ya. Jadi mungkin gemar bikin podcast atau bikin kalau book teaser, book trailer nanti kita bantu di balik layar. Kemudian kita mungkin live Instagram, bikin tour aja ya. Tour live Instagram, mungkin gantian seminggu sekali para penulis-penulis itu seperti yang kita lakukan selama ini. Beragam cara lah, intinya nanti kita naikin bersama ya untuk buku gemar agar pesan kita nyampe seluas-luasnya dan penulis merasakan bagaimana sih buku kita terbaca dengan baik dengan apa tuh kolam pembaca artinya tuh banyak pembaca yang suka dengan buku kita itu kepuasan tersendiri. Next. Jadi kita ini bikin buku nggak main-main ya, jadi serius gitu. Jadi ini beberapa cara kita bisa blog tour, teman-teman yang punya teman blogger bisa kasih review buku kita atau petikan cerita kita, terus kemudian FB tour, Instastory, Instagram tour, Reels, Instagram tour dan macam-macam ya. Saya yakin kok teman-teman juga sudah paham lah ini yang saya maksud ya. Jadi kita total meskipun buku perdana atau buku kedua gemar ya ini, tapi mungkin ada beberapa penulis yang menjadikan buku ini perdana, jangan pernah malu untuk kita bersikap profesional atas buku kita. Next.
Nah ini tadi beberapa buku saya yang jadi novel. Ini untuk memicu teman-teman ya bahwa suatu saat nanti teman-teman harus ada di titik saya, itu bisa banget. Jadi sementara kita bikin antologi bersama, jadi buku ini buku nulis bareng, nulis toyokan. Tapi sebenarnya ini saya dan Pak Denny berharap ini buku menjadi embrio teman-teman, amunisi teman-teman untuk bikin buku solo nantinya. Ya kan? Saya yakin ini teman-teman mampu ketika mau ya. Yang penting mau dulu. Next. Nah ini beberapa buku saya yang jadi film. Next. Yorik belum tayang di bioskop. Next. Kemudian ada Travel Noob saya yang menjadi film. Jadi buku non-fiksi saya namanya judulnya Matahari di Dalam Sentarum menjadi film Sun on the Lake. Tapi untuk khusus tayangan KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup, ini dibawa ke mana-mana ketika mereka punya acara. Ini buku non-fiksi ya, Travel Note, catatan perjalanan saya ke sana, dan akhirnya menjadi film. Jadi teman-teman jangan berpikir, oh novel aja yang bisa menjadi film. Oh tidak, non-fiksi, catatan perjalanan itu ketika menarik bisa kok jadi sebuah film yang menarik juga ya. Next. Nah, yang penting lagi adalah kita ramah media ketika kita punya ini beberapa acara saya dengan Elang Nusantara yang disupport Gemar juga. Pak Denny juga selalu mensupport acara-acara Elang Nusantara. Ini launching di Perpustakaan Nasional tahun kemarin dan tahun ini nantinya buku Gemar insya Allah juga bisa gabung dengan teman-teman di Elang Nusantara untuk launching secara besar-besaran di Perpustakaan Nasional pada tanggal 26 Oktober nanti. Jadi kita sudah punya target ya, mulai sekarang nanti timeline-nya saya kasih ke Mbak Tika untuk ditaati teman-teman. Nggak susah kok. Kita SK kita nggak terlalu rumit nantinya. Jangan takut untuk memulai. Yang penting ada niat buku kita jadi dan buku kita menjadi sesuatu yang menarik, yang bagus, yang bermanfaat itu. Jadi teman-teman, buku kita akan parade agung buku Elang Nusantara pada tanggal 26 Oktober nanti. Yuk semangat ya. Jadi kita harus ramah media juga. Jadi buku-buku itu bukan sekedar terbit, tapi kita juga harus merangkul teman-teman media online, media cetak juga bahwa buku kita layak untuk diberitakan. Jadi jaringan sebanyak-banyaknya dengan teman-teman jurnal, teman-teman jurnalistik ya. Jurnalis, sorry. Next. Dari dulu karena saya jurnalis juga, jadi saya juga punya jaringan media banyak teman-teman. Jadi kita buku kita akan ditulis dengan sendirinya kalau buku kita menarik gitu. Gak usah kita mengeluarkan uang gitu. Jadi mereka akan menarik ketika kita bikin press release juga bagus gitu. Apa sih yang didapat dengan memberitakan buku kita itu juga perlu kita pikirkan. Gitu. Buku kita memang harus unik. Next. Ini beberapa film yang saya produserin. Next, ini buat contoh aja ya teman-teman bahwa menjadi entrepreneur ternyata bisa kemana-mana gitu kan. Ini beberapa film yang saya produserin, tayang di OTT Maxstream Telkomsel, Stop. Next. Jadi teman-teman bermimpilah setinggi bintang di langit gitu kata Pak Karno kan. Jadi ketika kita jatuh di antara bintang. Siapapun kita berhak atas mimpi kita. Kan. Seperti Pak Denny bilang kan, selalu bilang bahwa modal utama kita itu mimpi dulu. Bagaimana mimpi itu terwujud? Nah, itu urusan nanti ketika kita ada kemauan, kita akan bisa menjalin mimpi. Oke, next. Kayaknya udah deh. Nah, ini beberapa produk aja yang saya punya, gitu kan. Jadi mungkin teman-teman terlalu jauh nih Mbak Kirana ngomongnya. Tapi memang saya kayak punya kewajiban ya untuk memberi cambuk aja bahwa ini zaman semakin canggih dengan digitalisasi dan macam-macam. Ini saya bisa begini itu di luar zaman digital ya. Saya hanya masih Facebook, saya belum mengenal Instagram dan macam-macam gitu kan. Tapi pada akhirnya saya kayak
teman-teman harus lebih jauh dan lebih bagus dari saya daripada ini. Jadi saya mau mensupport Gemar ketika memang teman-teman mau maju dan melaju. Gitu. Oke, demikian dari saya Mbak Tika. Mungkin nanti untuk syarat ketentuan yang kita tulis saya sebutkan sekarang, tapi nanti secara tertulis saya kasih ke Mbak Tika ya. Syarat ketentuan buku Gemar nanti adalah menulislah apa yang kalian pikirkan. Jangan takut untuk memulai. Mulai dari apa yang ada dalam sini, pikiran. Itu mau jadi cerita pendek, mau jadi sekitar curhatan hati tentang perjalanan diri, kemudian perjalanan diri kemana, misalnya sesuatu yang menarik untuk ditulis ya, tulislah gitu kan. Jangan pernah takut salah nanti karena ada tim editor. Terus kemudian syarat ketentuan itu ukuran A4, pakai Times New Roman, font 12 ukurannya, size-nya ya, kemudian spasi 1,5, margin biasa ya layaknya kita menulis lah seperti biasa ukuran A4. Saya minta hanya minimal 3 dan maksimal 8 halaman. Itu aja ya. Maksimal 3 itu kecil sih sebenarnya kalau bagi teman-teman Gemar ya kan. Maksimal 8 halaman. Kalau mau lebih sampai 15 juga oke. Monggo aja. Tapi sudah ideal kok ketika 8 aja udah bagus itu. Gitu. Tapi kalau mau berlebih maksimal kita di 15 ya. Minimal saya hanya minta 3. Nanti saya kasih contoh tulisan fiksi dan non fiksi ya Mbak Kartika. Kita jangan batasin aja untuk buku Gemar sekarang adalah tulisan inspiratif fiksi maupun non fiksi. Yang penting adalah bagaimana ada pesan kebaikan di situ. Ada pesan untuk membuat orang itu mau maju gitu dari pengalaman teman-temannya, bisa pengalaman diri sendiri, kemudian pengalaman orang lain, atau pokoknya saya melihat, mendengar dan merasakan sesuatu dan saya harus menuliskannya tentang itu. Oke, kita bebas aja temanya ya, boleh cinta, persahabatan, keluarga, intinya tulisan kita harus inspiratif gitu aja. No sara, no hak, no ujaran kebencian ya teman-teman. Jadi tulisan kita harus membangun suasana damai karena sastra itu mendamaikan. Sastra itu banyak jenisnya Mbak Kira. Saya kan baru menulis kali ini. Kita berhak loh. Tulisan kita itu disebut sastra itu. Sastra itu apa sih? Gitu. Sastra itu adalah tulisan yang memang ada sesuatu yang menarik, indah, ada daya khayal, tapi membangun jiwa para pembacanya dan penulisnya. Bagi saya itulah sastra. Mungkin sastra kontemporer atau sastra populer disebut seperti itu, ya oke. Yang penting saya infokan ke teman-teman ya bahwa literasi yang sebenarnya adalah literasi yang mendamaikan, literasi yang menenteramkan, literasi yang membuat maju pemikiran para pembaca dan penulisnya. Buku bukan hanya saya penerbangan atau energi perjalanan kita, tetapi juga siri penyelaman kehidupan kita sebagai penulis maupun pembacanya. Kalau orang dulu buku jendela dunia, oh buku itu justru buku itu dunia itu sendiri. Kita ciptakan dunia lewat karya-karya kita. Kamu akan menjadi manusia yang paling rugi ketika tidak satupun buku kamu lahirkan selama hidupmu. Pegang kata-kata saya. Sekarang makin banyak kok orang ingin memiliki buku. Nggak peduli dia dari generasi apa, beragam latar belakang. Tapi banyak orang sadar bahwa ketika tulisanku dibukukan, itu sebenarnya kebahagiaan yang tiada ternilai. Gitu. Ketika ada nilai ekonomis di situ dengan konsep-konsep entrepreneur, itu sebenarnya bonus. Ya. Sekian dari saya, Mbak Tika. Monggo dibuka proses tanya jawab atau gimana ya. Jadi intinya malam ini saya membuka wawasan, membuka wacana, menambah wacana teman-teman Gemar bahwa ayo generasi emas berkarya. Waktunya kita menulis buku dengan baik dan isinya mengajak kebaikan dan isinya harus berkelas ya. Jadi kemasannya pun berkelas. Kita tidak menulis sesuatu yang sifatnya receh, tapi istimewa gitu kan. Tidak harus dengan kata-kata yang tinggi gitu kan. Tapi diksi-diksi yang kita pilih itu adalah diksi yang sebenarnya tepat merangkainya. Ya. Menulis itu sebenarnya itu hanya masalah tata letak aja sih. Bagaimana kita mengkomben, merajut
kata per kata menjadi tulisan yang indah. Tulisan indah itu seperti apa? Ya tulisan itu enak dan nyaring terbaca. Kalau Rendra bilang, yes, Rendra almarhum Ciburung Merak itu, penyair hebat di Indonesia itu bilang bahwa menulislah yang bagus dan dia nyaring di telinga. Nyaring di telinga itu memang tulisan itu tuh asik terdengar dan rajutan diksinya dan ada makna di situ. Sebentar, Ibu Kirananya kok hilang ya? Oh ya, gabung lagi. Halo? Sorry, Iya, Bu. sorry Mbak Tika, ini tadi jaringannya. Udah, demikian dari saya. Monggo dilanjut. Oke, terima kasih banyak Ibu Kirana atas penjelasannya, motivasinya, dan ini benar-benar sangat menginspirasi ya teman-teman. Kita kasih aplaus dulu dong buat Ibu Kirana. Keren banget perjalanannya. Ini pasti bukan bukan satu hal yang mudah dan pasti udah banyak hal yang udah Ibu Kirana jalankan gitu ya untuk sampai di titik ini, sampai buku tulisan-tulisannya bestseller, sampai difilmkan, dapat nominasi yang banyak banget. Ini teman-teman yang suka nulis jadi termotivasi, apalagi Tika. Tika udah 9 antologi semua. Mungkin setelah ini, setelah melihat Ibu Kira termotivasi buku solo ya. Mungkin teman-teman yang di sini ada yang mau bertanya nggak? Kita udah masuk sesi tanya jawab ya teman-teman. Teman-teman yang mau bertanya mengenai kepenulisan, mungkin teman-teman ada yang belum pernah bikin buku, terus ngerasa masih belum pede atau seperti apa, tanya aja. Kita di sini share-nya santai ya, Bu. Teman-teman bisa sharing apapun sama Bu Kirana mumpung lagi tatap muka. Teman-teman dipersilakan. Ada yang mau tanya duluan? Abi udah buka buku aja, Bi. Mau nanya, Bi. Mungkin dari Tika dulu nih, Bu. Mungkin teman-teman masih merangkai kata bertanya gitu. Bu, kalau misalkan ya, Bu, banyak banget teman-teman pemula itu yang kalau misalkan mau nulis itu nggak pede, Bu, nulis apa. Dan sering jadi writer block duluan dia. Dia mau nulis baru satu kalimat nggak bisa. Oh ya, Terus gimana sih, Bu, menumbuhkan imajinasi supaya tuh kalau udah dapat, kita kalau udah writer block itu agak lama ya loading terus, tapi kalau udah dapat inspirasi itu ketika udah ngalir aja tuh biasanya, Bu. Ayo ada tips nggak, Bu, buat teman-teman di sini supaya nanti tulisannya lebih berwarna, diksinya mulai lebih bagus gitu. uh, sebenarnya kalau kalau kita udah niat itu nggak ada yang namanya writer's block. Tapi untuk mengatasinya, lakukan hal-hal yang menyenangkan. Kita ini bisa menulis sebenarnya ketika posisi kita ada di dua rasa ini, suka, duka. Tapi kan kita nggak harus sedih dulu, nggak harus nangis-nangis dulu, baru bisa menulis dengan baik ya. Jadi lakukan hal yang menyenangkan. Pilihannya adalah ketika writer's block, lakukan hal yang menyenangkan, hobi, hobi, manjakan hobimu ya. Misalnya suka masak, suka suka jalan, bahkan mendengarkan musik, melihat film, atau mendengarkan teman curhat itu bisa menumbuhkan apa tuh semangat lagi gitu kan, mood buster ketika kita itu menemukan hal-hal yang memang membuat kita bahagia gitu. Jadi itu memang kita harus jalan gitu. Kalau sudah writer's block terus kita diem aja ya selamanya akan begitu gitu kan. Jadi kita harus moving gitu kan, move on dari sesuatu yang membuat kita tidak asik untuk menulis gitu kan. Jadi lakukan hal yang menyenangkan yang membuat happy, maka tulisanmu pun akan mengalir dengan baik. Saya suka makan, ya udah makan aja terus gitu. Saya suka tiduran dulu, ya udah tiduran dulu. Kalau saya sih suka dengar musik ya. Semua buku saya itu pasti ada energi musiknya gitu. Jadi saya dengerin itu dulu gitu kan untuk menumbuhkan energi tulisan saya apa gitu. Semua orang punya punya jalan yang beda ya. Tapi saran saya adalah lakukan hal yang menyenangkan dulu,
maka tulisanmu akan muncul. Karena kita bisa menulis dengan baik ketika kita dalam posisi suka maupun duka. Tapi kita kan nggak harus terluka dulu atau berduka dulu kan untuk menjadi menjadi penulis yang baik, atau intinya membuang energi buruk gak bisa menulis itu kan nggak harus kita berduka dulu gitu. Lakukan hal yang membuat kita gembira. Udah. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Tapi kalau misalkan udah deadline apalagi ya, Bu, langsung muncul ide. Tapi kita ada timeline ya, jadi bisa karena terpaksa kita hanya mau kasih waktu mungkin sekitar 3 minggu dulu ya untuk mengumpulkan ya. Gak usah karena saya yakin anak-anak gemar ini kan memang sudah anak-anak yang di atas rata-rata pasti suka membaca gitu kan. Penulis yang baik pasti dia orang yang suka membaca gitu. Membaca nggak harus novel, tapi membaca itu peka dan peduli terhadap lingkungan, membaca buku-buku non fiksi, membaca berita di media, itu salah satu modal kita. Jadi nanti nggak perlu seperti pemula sih kayaknya ya, ketika kita serahkan aja apa yang ada dalam kepala, kita tulis, tapi bukan esai ya, bukan artikel atau bukan jurnal, tapi adalah tulisan dengan gaya bertutur, boleh fiksi maupun non fiksi. Itu yang akan kita bukukan nanti. Nanti contoh-contohnya kita kasih aja. Oke, siap. Contoh dari saya, jadi nanti tinggal tinggal membayangkan, oh saya mau nulis seperti apa gitu kan. Nggak perlu kayaknya seperti pemula harus kita ini bikin begini, kayaknya langsung eksekusi aja deh. Siap, Bu. Oh, nanti ada yang membenar. Ada editornya, Bu. Jadi teman-teman jangan takut nih. Kita mungkin share dulu contoh book trailernya kali ya, Bu. Tadi kan Ibu sempat Oh iya, senggol tuh. ya. Iya. Sebenarnya teman-teman setelah book trailer ini muncul, teman-teman silakan kasih pertanyaannya, teman-teman. Oke, ketika izin share screen dulu.
Oke, seru ya teman-teman. Kita coba ada satu lagi nonton book trailernya. Yang ini untuk alumni-alumni Brawijaya ya, Bu. Ini keren nih teman-teman. Ketika udah nonton tadi. Ya, kalau book trailer pertama tadi sebenarnya udah rencana lama ya, tapi karena saya masih banyak kesibukan, saya belum sempat ke Wakatobi dan sempat tidak ada pesawat ke sana. Jadi untuk itu masih tertunda. Ini Gemar salah satu pendukung saya untuk ke sana. Terima kasih Kang Denny. Tapi ini masih sebatas book trailer. Karena untuk ke sana itu butuh effort luar biasa. Saya sendiri masih banyak PR, harus 7 provinsi nih di depan saya. Saya belum bisa ke Wakatobi, tapi mudah-mudahan book trailer itu bisa menyemangati saya kembali untuk bisa melanjutkan. Ya. Jadi teman-teman, book trailer yang saya bikin tadi itu 70% gambar nyata. Jadi dari riset saya dulu di Bali dan kemudian ditambah gambar lumba-lumba dan macam-macam tadi itu gambar asli dari Wakatobi. Dari teman-teman dari diver, teman-teman saya di sana. Jadi Indonesia ini sangat kaya, butuh kita, butuh pemikiran kita, butuh uluran tangan kita untuk berkreasi lebih baik bagaimana mengenalkan Indonesia dengan cara yang indah. Itu trigger aja teman-teman, bisa banget dibikin begitu. Itu ya karena memang itu tadi saya ramah digital. Saya suka ngedit video, saya suka ramah dengan Canva, yang paling gampang tuh ya, gitu kan, diramu dengan gambar-gambar asli. Keren banget. Itu, Kita dan mungkin nanti buku kita Hmm. juga akan kita bikinkan book trailer ya, Gemar nanti Siap, Bu. buat amunisi. Kita nonton yang Brawijaya nih ya, Bu, satu lagi. Supaya Nah ini buku teman-teman antologi. Kalau tadi kan book trailer buku solo ya. Gitu. Kalau ya, ini buku antologi bersama saya dengan teman-teman alumni Ikatan Brawijaya. oke, Nah, dikasih teman-teman screen. bisa terinspirasi dari sini lah. Buku kita nanti antologi kita bikin juga seperti ini. Ya, Bu. Untuk Ya, promosinya ya. oke. Oke, silakan. Buku ini dalam waktu itu terjual 1.217. Oke, keren ya teman-teman. Gak sabar nunggu book trailernya Gemar 2 ya. Jadi kita bikin yang bagus.
Siap. Kayak ada pertanyaan teman-teman semuanya. Ada kayak mau bertanya seputar bagaimana apakah tentang penulisan atau mungkin teman-teman masih menumbuhkan kepercayaan atau mencari idenya dan sebagainya. Teman-teman bisa mumpung kita masih ada waktu sekitar 21 menit lagi ya teman-teman. Oke Desya, boleh Desya? Halo, aku manggilnya siapa Oh, ya, Kak? Bu Kirana Kakak. atau kakak Bu? ya terserah. Bebas, Eh, Desya. Ya udah kakak aja biar awet muda ya. Ya, ya. Oke, kenalin nama saya Nisha dan saya juga lumayan tertarik di bidang menulis dan saya percaya setiap orang itu pasti bisa menulis. Tapi kan Ya. em, nggak semua orang kalau nulis itu tulisannya bagus. Maksudnya secara ya indah dibaca gitu maksudnya. Nah, saya mau nanya, sebagai penulis pemula, itu gimana caranya biar tulisan kita itu menarik, terus bikin orang tuh kayak first impressionnya tuh kayak, wow ini kayaknya seru nih ceritanya supaya orang tuh bacanya sampai selesai. Terus gimana cara pilih diksi-diksinya supaya tulisan kita tuh semakin bagus gitu. Terus yang kedua, saya juga mau nanya, buku-buku yang kakak tulis itu masuk ke Gramedia nggak ya? Oh ya, oke. Kalau masuk itu gimana caranya? Maksudnya apakah lewat mandiri atau kayak apa ya namanya ajuin naskah gitu terus di ACC sama pihak Grametnya atau gimana? Terima kasih. Dua pertanyaan langsung, Bu. Kebetulan Nesya Ya, udah bikin buku solo deh, Bu. Udah dua buku solonya. oke. Kan. Semangat aja. Ini di mana misinya nih? Saya sekolahnya di Bandung, tapi lagi di Jakarta. Oke, gitu kan. Sebagian buku saya ada di gramedia.com ya. Kalau yang masih ada di tokonya itu Yorik ya. Kemarin karena pandemik itu membuat saya akhirnya kembali berindie gitu. Jadi saya itu indie dulu tuh, tapi konsinyasi dengan Gramet. Jadi buku kita masuk ke toko Mayer Label, utamanya Gramedia itu beragam cara ya. Satu dua cara yang saya pakai adalah konsinyasi gitu. Jadi konsinyasi itu titik jual. Jadi tapi untuk sekarang titik jual ke Gramedia itu minimal di angka 2.250 eksemplar. Cetakan pertama tuh sudah di angka sekian gitu kan. Itu rata untuk seluruh Indonesia. Itu kalau kita terbit indie titip jual ya kan. Ada juga yang dicetak Gramedia ya kan kerjasamanya dengan royalti ya kan itu beragam gitu. Tapi setelah pandemik itu karena saya sudah punya kolam pembaca kan, kenapa saya bisa bisa berani lagi berindie tidak konsistensi dengan mayor label, kemudian tidak buku saya harus di toko buku karena saya sudah punya kolam, saya sudah punya pembaca, artinya itu kolam pembaca fan lah ya gitu kan. Jadi setelah pandemik itu kan orang agak males ya ke toko buku ya. Jadi akhirnya online shop dengan marketplace pun saya nggak terlalu banyak ya. Saya lebih jualan dengan manajemen saya tuh di Instagram aja gitu kan. Dan itu ternyata dari hasil tentu jauh lebih banyak kalau dari sisi komersil ya, karena saya tahu banget rumus cetak buku itu minimal kita bisa untung di angka 100% sebenarnya ya, gitu kan. Kalau mau berindiria ya, tetap buku prosedurnya legal ya kan, dengan penerbit yang legalitasnya ada, terdaftar di KAPI, terus kemudian ISBN-nya juga ada buku kita, meskipun kita indie gitu kan. Itu untuk menjaga copyright juga kan ketika ISBN meskipun belum haki tapi buku kita sudah tercatat secara internasional. Jadi untuk setelah pandemik itu buku saya terakhir yang masuk di toko buku adalah Yorik yang jadi film. Itu bisa didapatkan di gramedia.com atau buku-buku saya yang dulu juga kita cetak lagi kita bisa dapatkan ke kita langsung gitu karena itu jauh lebih menguntungkan dari sisi seorang entrepreneur ya gitu kan. Saya tidak butuh lagi ruang-ruang mayor label untuk etalase buku saya karena kita sudah berjejaring ya, sudah tertata
gitu kan. Dan itu bisa kok mulai sekarang ya teman-teman, eh, jadikan etalase karyamu tuh media sosial, utamanya Instagram tuh efektif banget daripada Facebook. Dulu sebelum Instagram, saya punya cara untuk mempromosikan buku saya. Jadi tiap judul itu selalu saya bikin fanpage atau grup di FB. Dan itu memang ampuh. Tapi lama-lama saya capek karena tiap judul baru saya selalu bikin grup. Dan itu memang bestseller. Pada akhirnya itu mendongkrak penjualan kita. Tapi setelah ada Instagram, setelah saya punya film Ayahmu yang Tanpa Akhir itu, pihak MD Pictures waktu itu bilang, Mbak Kirana bikin Instagram. Karena Instagram itu ya jualan kita yang ampuh di media sosial daripada Facebook. Dan itu benar. Buku-buku saya berikutnya saya tawarin di Instagram cukup, termasuk Yorick yang udah jadi film meskipun belum tayang ya. Tapi saya udah merasakan online shop saya itu enaknya dia di Instagram gitu. Itu buku terbaru Rencana Biru di Morotai itu saya cetak 1000 buku dan bisa nanam 1000 bakau, 500 di Belitung Timur, 500 di Morotai, karena memang saya punya jargon 1 buku 1 bakau. Kebetulan saya orang laut, saya punya gerakan literasi maritim. Kenapa saya berani langsung cetak 1000? Karena OpenPO itu sudah mendekati angka 500. Kita dari OpenPO 500 buku, kita dapat duit dari 500 pemesan dalam waktu 3 minggu, saya bisa mencetak 1000 buku. Itu udah jelas keuntungannya gitu kan. Belum nanti para sponsor yang nempel di logo saya. Gimana sponsor itu mau nempel di logonya nempel di back cover buku saya ataupun di book trailer? Karena mereka yakin buku saya laku minimal di angka 1000. Jadi untuk hari gini terbit indie itu bagi saya udah jalan terbaik ya, tidak selamanya harus di toko buku gitu. Makanya untuk buku-buku teman-teman di bawah Alang, komunitas yang saya payungi, komunitas yang saya dirikan itu menjadi payung besar teman-teman komunitas indie untuk menerbitkan bukunya baik solo maupun antologi kita terbang bareng gitu. Itu ya. Jadi kalau trik untuk ke mayor label itu sekarang itu karena ngantri ya, itu salah satunya adalah bagaimana penulis ini bisa mengunggulkan karyanya daripada penulis lain. Biasanya lebih baik ketika kamu kirim ke email mayor label sudah dengan covernya, cover buku. Cover buku itu meskipun cover itu tidak mungkin belum tentu dipakai sama mayor label ya, si penerbit besar ini, tapi di situ si redaksi ini menilai bahwa ini penulis udah kuat konsepnya. Apalagi dengan bikin kamu kirimin book trailer, wah itu terbukti. Salah satu Lang Nusantara Bu Tisna itu bukunya diterbitin Kompas Gramedia di usia beliau yang sudah tidak muda ya. Kenapa beliau bisa diterima? Karena beliau ketika mengajukannya sudah berkonsep entrepreneur, udah ada book trailernya, udah ada gambaran-gambaran untuk covernya gitu. Jadi penerbit itu menilai ini penulis gak manja. Jadi kalau kamu mau dinilai sebagai penulis baru tapi sudah berjiwa entrepreneur, ketika kamu memberikan naskah ke label, kamu sudah ada lampiran-lampiran yang membuat si redaktur ini jadi cinta. Kenapa? Ini penulisnya siap banget. Tidak sekedar store tulisan, pasrah pada penerbit. Jadi saran saya jiwa entrepreneur itu harus ada di jiwa penulis yang mau maju bukunya. Ingat, jiwa entrepreneur itu tidak untuk kita mandiri menerbitkan sendiri, tetapi kita ketika berkolaborasi dengan mayor label, orang tuh nilai kita bukan writer aja dia. Oh ternyata sudah ada jiwa preneurnya. Nah di situ si mayor label akan tertarik gitu. Gitu ya. Jadi ketika kamu mau menawarkan naskah harus ada lampiran-lampiran pendukungnya, misalnya draft cover gitu kan. Ala-ala kamu gitu kan. Jadi orang tuh udah nilai oh ini penulis pejuang gitu. Penulis pejuang itu yang sekarang dicari para mayor label. Makanya banyak kan tulisan saya di Wattpad atau di website buku novel-novel
itu ya di aplikasi novel itu diharuskan kan. Nah itu cara itu memang ampuh untuk ketika kamu menawarkan karyamu ke production house maupun ke mayor label. Ingat ya, teman film itu juga mengambil sebuah cerita itu nggak harus jadi novel dulu, bahkan bareng. Jadi banyak teman-teman saya punya draft itu udah diambil jadi film gitu. Padahal baru draft. Karena dia penulis pejuang, sudah siap dengan konsep bukunya. Nah itu ya. Terus kemudian untuk pertanyaan kedua, bahwa bagaimana kita menciptakan diksi yang menarik, banyak baca, gitu kan. Bahan yang kamu baca adalah bahan yang kamu perlukan untuk bukumu, sesuai genremu. Misalnya genremu adalah genre roman, ya kamu baca buku-buku roman dari luar maupun dari dalam yang bagus, ya. Jangan roman yang receh kalau saya ya. Roman receh itu roman yang mudah ditebak, ya roman yang pasaran gitu kan. Kemudian lihat film, banyak lihat film sesuai genre yang kamu mau, sesuai genre tulisanmu. Kalau saya suka drama keluarga, saya nggak suka action, saya nggak suka horor, meskipun ada beberapa novel pesanan horor saya, tapi saya nggak pakai nama Kirana Kejora. Saya punya nama 10 penulis ya, makanya saya bisa hidup menjadi writer-planner gitu kan. Karena kalau kita sudah ngomong writer-planner, penerbit itu akan datang ke kita, Mbak Kirana pesen horor, pesen novel Korea, saya nulis 7 novel Korea dengan nama Risa Sarang. Dan pokoknya banyak banget lah nama-nama Turki juga saya punya. Tapi itu bagi saya nggak penting. Itu adalah novel pabrikan gitu kan. Jadi intinya mereka mau minta tulisan saya tanpa editing. Jadi makanya saya biasa self editing karena saya nggak mau ketika saya menulis novel-novel pesanan ini dikembalikan untuk saya revisi. Jadi begitu saya udah selesai nulis ya udah langsung terbit. Itu kekuatan writer-planner karena mereka yakin, dan itu alhamdulillah pada bestseller. Tapi kelemahan saya adalah saya dibeli putus gitu kan biasanya novel-novel ringan gitu kan saya nulis seminggu selesai ya, kayak novel Korea, Turki gitu-gitu ya. Itu karena saya dibeli borongan ya gitu kan. Saya juga ada asisten, biasanya asisten saya adalah teman-teman jurnalis gitu kan yang punya raw materi ya, perjalanan dia terus saya kemas gitu. Jadi kita berbagi di sini. Jadi sebenarnya writer-planner itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan orang lain di sekeliling kita. Saya punya asisten banyak dari teman-teman media biasanya. Aku punya cerita nih gini-gini, ya udah tulis semampumu, terus saya meng-create gitu. Jadi sebenarnya seorang writer-planner itu tidak bekerja untuk dirinya sendiri, tapi dia menciptakan lapangan pekerjaan bagi sekelilingnya juga. Gitu kan. Misalnya seperti itu tadi ya, saya butuh asisten banyak untuk raw materi. Terus kemudian yang kedua itu untuk buku-buku pesanannya. Yang kedua adalah saya punya tim di balik layar, tim editor, proofreading, ya kan, layouter. Ketika saya menerbitkan sebuah buku yang terbaru kan antologi travel saya berjudul Bumi Saujana. Itu perjalanan saya dari Papua sampai Sumatera Barat. Saya punya tim di balik layar gitu kan. Di situ saya menciptakan lapangan pekerjaan gitu kan. Jadi ada yang sistem royalti, misalnya buku laku sekian per buku dia dapat berapa, atau yang sistem Mbak saya butuh duit, ya udah lu bantu di belakang layar untuk proofreading, untuk mengurus ini itunya ya kan. Jadi memang seorang entrepreneur itu seorang entrepreneur, dia tidak bekerja untuk dirinya sendiri. Kita menerbitkan buku, tapi ada orang di balik layar yang kita bisa pekerjakan gitu. Ya. Jangan pernah takut untuk mulai, bisa gitu kan. Kamu mau pilih jalan manapun, tetapi ketika kita punya konsep entrepreneur, kita berhadapan dengan siapapun, posisi tawar kita akan naik. Kamu bertemu dengan siapapun, ketika kamu sudah punya konsep bagus dengan bukumu, nanti saya maunya seperti ini, promosinya seperti ini. Hargamu akan naik, bahkan royalti mungkin akan beda dengan penulis biasa. Itu terjadi di saya. Jangan berpikir Mbak Kirana karena sudah jam terbang lama, enggak seperti itu. Untuk sekarang ini banyak orang cerdas, banyak orang pintar menilai para penulis yang mau berjuang, penulis yang punya jiwa planner, itu posisi tawarnya akan beda kok. Oke, satu saat Kang Denny mungkin Mbak Tisna ya, Bu Tisna itu generasi baby boomers, tapi buku perdananya diterbitkan Kompas Gramedia. Nah itu bisa menjadi
amunisi teman-teman generasi Z nih gitu kan. Beliau Gen X ya, tapi gigi berjuang. Buku perdananya buku Solo baru mau launching tapi sudah diterbitkan. Googling aja judulnya Gioxing. Itu tentang budaya Cina di Jawa, banyak mengambil Jawa Tengahnya ya gitu. Jadi itu mix budaya, tapi bagus ceritanya tentang perjuangan seorang perempuan yang memang bisa tough hidupnya. Saya juga itu ya, beliau ini adalah bagi saya juga inspirator karena 2 tahun yang lalu beliau masuk kelas saya, kelas menulis privat gitu, semi privat gitu kan. Hanya sedikit saya pantik konsep entrepreneur, tapi itu ternyata beliau lakukan ketika beliau mengajukan, ada kesempatan mengajukan naskah itu ke Kompas Gramedia, naskah lama yang sekian puluh tahun dia pendam gitu kan, dan dia nggak pernah berpikir diterbitkan mayor label. Intinya dia nekat aja dengan konsep-konsep yang sudah kita kasih, konsep entrepreneur, ada book trailer, ada draft cover, kemudian ada semangat untuk mempromosikannya, itu dinilai. Waktunya tepat ketika waktu itu tuh kemarin diterbitkan itu di Pinang dan diterima itu, Gioxing ini muncul waktu Imlek. Jadi ada yang Imlek dan sebentar lagi mau launching besar-besaran. Udah bedah di beberapa tempat sih gitu. Dan itu bagi saya adalah sesuatu yang amazing ya, kayak di unpredictable gitu loh. Beliau baby boomers. Nah, itu bisa dicontoh semangatnya ya teman-teman gitu. Nanti satu saat bisa jadi motivator Kang untuk acara Gemar ya, bahwa ini realitas. Jadi seseorang yang berjiwa entrepreneur, buku perdana tapi diterbitkan oleh Kompas Gramedia. Keren banget. Luar Jadi biasa. mungkin tulisan kita Karena Siap, dia siap. juga beliau belajar book trailer loh. Jadi beliau seorang coach teacher untuk para ekspatriat ya, untuk English ya. Tapi beliau memang mau belajar bahkan beberapa kali saya bantai tanda kutip book trailernya gitu. Tapi beliau gigih gitu. Jadi ramah digital, berupa ramah digital, dan akhirnya bisa bagus book trailer beliau gitu. Tidak malu, dan tidak malu dengan umur, tidak malu dengan kondisi. Tapi di sini anak-anak muda justru harusnya tertampar dengan kegigihan beliau. Umur 60 tahun loh. Mungkin seusia nenek kalian ya, mungkin ya gitu kan. Tapi saya benar-benar kejutan ya dari Tuhan, ya Allah, diterbitkan Kompas Gramedia gitu. Karena kegigihan beliau berjejaring juga. Dia nanti trik-triknya bisa disiarkan ke teman-teman Gemar nanti kan. Iya, Karena itu siap. bicara inspirator yang sebenarnya di depan mata. Jadi beliau tokoh nyata yang selama ini gigih belajar entrepreneur gitu. Oke ya teman-teman, semangat ya untuk buku Gemar. Kita konsep entrepreneur, kita jualan tanda kutip. Jadi nanti ada harga penulis, ya kan? Harga penulis, terus kemudian kita jual keluar dengan harga di pasar berapa gitu kan. Tapi kita berupaya tidak sampai 100.000 ya Kang, ya Mbak Tika. Jadi nanti biar buku kita banyak yang beli gitu. siap Dan bukan. buku kita seperti yang udah ya. Maaf. Ini buku terbaru Bapak Angkoso, Mbak Tika, sama Pak Denny juga nulis buku. Ini buku kita nanti emboss, ya, buku kita mewah. Jadi ini buku antologi yang barusan kemarin kita launching, ya kan. Judul nanti ini emboss ya, emboss itu timbul. Kita bikin mewah ya nanti. Jadi mungkin buku Gemar perdana masih berkonsep entrepreneur ya, bagus. Tapi untuk sekarang harus lebih bagus lagi karena covernya nanti kita bikin seksi dan filmis. Jadi teman-teman Covernya semangat seksi. ya. Nanti buku mewah, buku Gemar nanti boleh bukunya tuh kemasannya nggak berkelas ya. Gitu. Biar orang beli itu nggak malu, biar ini jadikan gift. Itu sesuatu yang elegan gitu loh. Karena buku ini gift yang tiada ternilai. Jadi banyak teman-teman artis ya, teman sahabat saya punya teman-teman artis gitu kan. Si artis itu mau menikah gitu kan, ini gimana ya? Di apa tuh kalau kita tuh mau ngamplopin 1 juta 2 juta kurang bagus ya kan? Ya artis. Tapi ketika dikasih apa tuh gift buku,
misalnya artis itu kebetulan suka novel ya, itu ternyata tuh luar biasa gitu. Karena buku itu bukan seharga 1.000 2.000 ya, tapi ketika kita kasih gift buku yang memang diminati atau buku yang sesuai dengan orang yang mau kita kasih itu, memang dia book lover ya gitu, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa, gift yang tidak bisa dibandingkan dengan harga apapun, harga barang yang lain itu buku. Karena saya sering mikirkan tanda tanganin ya ini nanti untuk si Anu gitu. Padahal itu orang-orang kaya yang dikasih gini itu ya, karena memang si Anu itu book lover gitu kan, dan mereka pengen baca novel yang beda gitu. Ya saya beruntung karena memang buku saya menjadi kado yang bagus, kado yang memang dianggap elegan gitu. Dan nanti buku Gemar juga kita harapkan menjadi buku yang pantas ya, layak untuk dimiliki dan diperjuangkan. Demikian dari saya, Mbak Tika, Kang Denny. Mudah-mudahan Ya, semangat ya teman-teman. Nanti timeline kita kasih ke Mbak Tika sebagai PJ dari buku Gemar kedua. Sih. ya. Terima kasih Bu Kirana, udah kerasa nih ya teman-teman. Jadi semangatnya membara nih Bu Terima Kirana. kasih. Kayaknya bukan cuman teman-teman di sini yang buat buku antologi, mungkin Tika juga berkeinginan untuk bikin buku solo. Atau Pak Denny udah senyum-senyum, mungkin Pak Denny mau nulis lagi Bu, biar Saya buku solo ya. biar terbit ke label yang ini yang lebih besar, Kompas Gramedia. Oke teman-teman, gak kerasa seru banget. Teman-teman ya, ini nih ketika sebentar ya saya tambahkan Iya, ya sebentar. Tika saya tambahkan ya. boleh. Tadi kan ya teman-teman kan tadi Bu Kirana bicara mengenai writer-planner, bagaimana kita bisa membuat buku yang layak dibaca dan kita jual ujungnya ya. Nah, nanti teman-teman gini, mungkin ada teman-teman yang masih bingung, saya takutnya nanti kalau kalian bisa jual buku itu, ya, buku yang kita tulis itu nanti, itu seluruh keuntungannya buat kalian gitu loh, ya, keuntungan dari penjualan buku itu, keuntungannya ya, karena gini, konsepnya waktu yang buku Gemar pertama, ini saya cerita dulu nih, buku Gemar pertama dulu, hasil penjualan buku itu, waktu itu kita donasikan, waktu yang buku pertama. Waktu yang buku pertama seluruh penjualan hasil buku itu kita donasikan ke Benih Baik. Ya, Kartika waktu itu ya. Kita donasikan ke Benih Baik. Nah, di buku kedua ini, kita dengan konsep writer-planner, nanti modal buku ini akan masuk ke kasnya Gemar. Ya, modal buku ini akan masuk ke kas Gemar. Kemudian keuntungannya kalau kalian bisa jual, itu buat kalian gitu. Jadi kalian belajar menjadi seorang writer-planner di sini. Ada semangat Ya, jualan. saya tambahkan itu supaya paham ya. Ya, Paham. jadi misalnya Nanti hasil penjualan buku ini modalnya dimasukkan buat kas Gemar, dan kalau kalian sejual dengan harga yang lebih tinggi, keuntungan itu buat kalian sendiri gitu. Jadi konsepnya yang buku Gemar kedua kayak begitu teman-teman. Oke, sip. Jadi kayak di buku Bapak Kosta ini kemarin misalnya harga produksi ke harga penulis itu di angka 77.000 ya kan. Terus penulis menjualnya 95.000 atau 97.000, ada keuntungan 20.000, itu masuk ke penulis yang 20.000 gitu kan. Dari harga produksi ke 77 itu kita sudah nyimpen 10.000 untuk launching bukunya. Jadi kayak konsepnya sama sih dengan Gemar nanti ya. Jadi dari buku itu berapa, kemudian kita sisihkan untuk kas Gemar, terus kemudian ada margin di situ itu untuk semuanya. Dan kita kemarin hanya waktu 10 hari kita dapat keuntungan lumayan lah untuk acara launching maupun masuk ke para penulis itu. Ya, semangat nah, kemudian teman-teman kan kita biasa ngadir, ya semangat teman-teman. Nah, kemudian kita kan selalu Gemar ini membuat acara sudah 2 kali itu pas bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober.
ya. Nah, kali ini karena 28 Oktober itu hari Senin dan berbarengan juga Bu Kirana kan mengadakan parade buku, launching parade buku tanggal 26 Oktober hari Sabtu itu. Jadi nanti kita puncak acara launching buku Gemar pun akan ikut di situ, teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa hadir di Perpustakaan Nasional, itu luar biasa tempatnya, ya. Kita bisa launching buku kita di situ. Ya, luar biasa tuh nanti. Ada pengalaman dah yang berharga bisa launching buku di Perpustakaan Nasional. Ya, nanti bareng dengan teman-teman seluruh tanah air bisa berjejaring. Karena tahun kemarin yang datang 300-an penulis di seluruh tanah air. Kartika udah berapa kali tuh ke sana? Nah, Kemarin itu ya, selalu ya. Iya, nanti juga teman-teman yang mungkin di Bengkulu, di Sulawesi juga banyak Bu Kirana. Jadi forum Gemar Band 1 ini bukan, kalau kemarin kita cakupannya kebanyakan Jabodetabek ya, buku yang pertama. Kalau sekarang ini udah lebih luas, karena pada ini udah ke Sulawesi. Jadi ada yang masuk Sulawesi, teman-teman kita. Ada yang Bengkulu, ada yang di Padang. Jadi kalau teman-teman ada yang nggak bisa hadir, itu nggak apa-apa. Nanti kita, teman-teman bisa lewat live YouTube-nya Pak Denny, atau mungkin nanti lewat Zoom, nanti kita infokan kepada teman-teman kita. tahun kemarin dari Belitung datang kok. Ya makanya saya suruh jualan buku. Maksudnya gini, coba deh kamu hitung tiketmu berapa, saya gitu kan. Jadi dapat gitu ya, Bu. Jadi dari Belitung datang tuh. Keuntungan jual bukunya buat tiket. Ya, jadi semangat jualan ya. Itu jadi motivasi buat teman-teman. Dan nanti teman-teman kalau masih ada yang mau ditanya. Kan teman-teman nggak modal dulu ya. Modalnya nanti kan dari Gemar ya kan. Ini nanti biasanya Pak Denny cetak dulu, dan nanti dari OpenPO itu teman-teman aku pesen sekian dari situ. Itu yang konsep yang saya kasih untuk teman-teman. Besok itu ada 10 pasukan elang Nusantara ya, elang merah, kemudian elang Brawijaya, elang Padma, elang beberapa pasukan elang yang lain lah ya, dari batch-batch buku antologi bersama. Dan mereka juga sistem jualnya seperti kita, open PO. Jadi para penulis itu modalnya hanya menulis dan semangat itu aja, tidak modal mengeluarkan uang untuk mencetak bukunya. Betul. Ya, jadi teman-teman jangan pikir keluarin duit ya buat nyetak buku ini. Oh, kalian pikir tulisnya aja dulu, dan nanti bisa jual buku ini gitu. Ya, jadi di sini kita tidak mengungut biaya teman-teman ya. Jadi karena kita emang dari awal kita kan dari tadi teman-teman salah sangka lagi. Karena kita emang dari awal udah jelasin sama teman-teman ya. Kita udah ngadain Zoom learning itu udah 5 kali ya, Bu. Jadi kita emang sengaja nih dari yang pertama, dari visi dan misi itu Forum Gemar diciptakan untuk apa sih? Untuk menjadi wadah bagi teman-teman semua seluruh Indonesia tanpa terbatas ruang dan waktu dan jarak gitu. Kita semua berkumpul untuk bisa sesuai dengan tagline kita, bersama kita menginspirasi. Terus kita juga udah ngasih pelatihan sama teman-teman gimana sih personal branding. Tadi Ibu Kirana udah jelasin juga ya, Bu. Itu penting banget personal branding. Kita kemarin udah ajarin juga buat di Instagram, di TikTok, bahkan di LinkedIn juga kita udah ajarin, Bu, supaya teman-teman ya SMA, SMP, yang sekarang juga ada SMP ya, terus yang kuliah itu bisa mulai banget portofolionya juga di LinkedIn ya. Terus kita juga udah ajarin juga sama Kak Fitri tentang entrepreneur live di TikTok biar bisa jualan gitu. Nah, itu teman-teman kita sekarang di akhirnya itu akan diimplementasikan semua. Selain kita membuat sebuah buku, semua pelatihan yang sudah kita berikan itu kita harapkan teman-teman bisa implementasikan semua ilmunya gitu. Intinya ini kita tidak ada mengut modal dari teman-teman ya, karena kita nanti dari Gemar sendiri, kita mau ngajak teman-teman buat bisa belajar untuk mengimplementasikan ilmu itu. Karena kalau cuma sekedar teori, kita nggak bisa ngerasain nih. Kalau misalkan udah praktek gimana sih gitu. Nanti teman-teman mulai praktek ya Bu. Apalagi tadi Ibu Kirana udah bilang aja, kita promosinya bisa live bareng. Nanti teman-teman yang jadi penulis kita ajak nih. Oke, kalau Ibu Kirana kan Tika sering liatin ya, kadang-kadang minggu ini jadwalnya penulis A B C D live. Minggu depan penulis E F G E live. Jadi nanti kita kayak gitu juga. Jadi makanya harus ada deadline ya, Bu. Kalau nggak ada deadline nanti kita nggak sesuai schedule. Kita mau promosi belum bikin buku trailernya. Nanti kita harus bikin juga
biodata teman-teman penulisnya gitu kan. Nanti teman-teman tulis aja sebaik-baiknya kalau kata Ibu Kirana gitu ya teman-teman. Jangan takut. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan aja gitu ya teman-teman. Mungkin dari Ibu Kirana ada closing statement buat teman-teman supaya lebih semangat lagi untuk bikin buku gemarnya, Bu. Boleh, nanti satu saran dulu ya. Jadi untuk saran saya nanti teman-teman ada bioskop Instagram. Artinya saya itu masuk bioskop itu adalah live Instagram untuk mempromosikan buku ini nanti. Jadi begitu buku ini sudah open PO, sudah ada cover dan masuk editing, mungkin nanti di Instagramnya Gemar ada tour live Instagram. Jadi mungkin seminggu saat weekend mungkin ada langsung 4 layar dari 3 penulis atau 2 penulis gitu. Jadi mereka teman-teman mempraktekkan public speaking-nya, kan kemarin udah ada kan public speaking, terus kemudian personal branding di situ dan product branding. Jadi nanti coba diatur ya. Jadi satu minggu itu mungkin 4 penulis gitu kan, minggu depannya 4 penulis gitu. Itu yang saya lakukan beberapa proyek buku demikian, dan memang manjur, promosi kita luar biasa masif, terstruktur dan rapi. Kalau closing statement, gini ya, saya punya 3 kalimat yang sering saya bawa kemana-mana, mudah-mudahan itu melekat dalam ingatan teman-teman, memorable bagi teman-teman. Pendaki sejati tak akan pernah turun gunung sebelum ia mencapai puncaknya. Kemudian petarung tangguh tak akan merangkul badai dan menjadikannya sahabat. Penyelam ulung hanya akan muncul ke permukaan setelah mutiara laut berada dalam genggaman. Siapa pendaki sejati itu? Siapa petarung tangguh itu? Siapa penyelam ulung itu? Adalah kita yang ada di ruangan ini, yang mau melaju dan maju dengan buku. Yuk, kita bisa. Demikian dari saya. Oke, terima kasih Bu Kirana. Mungkin daripada ini ada closing statement juga, Pak, sebelum kita yel-yel gemar gitu. Ya, dari saya sih hanya teman-teman harus berani mencoba menjadi penulis. Karena kalian akan menciptakan sejarah dalam hidup kalian. Itu aja. Ya, mungkin teman-teman bisa on cam sama on mic kita yel-yel gemar dan kita mau apa namanya? Kita mau dokumentasi gitu ya, teman-teman. Yuk, di on cam dulu teman-teman semuanya. On cam dan on mic. Kita mau yel-yel gemar dulu ya. Nanti kalau misalkan aku bilang generasi emas berkarya, teman-teman udah paham ya jawabnya apa? Jawab apa? Bersama kita menginspirasi. Oke? Udah paham ya? Kita menginspirasi. Kita mulai. Generasi emas berkarya bersama kita menginspirasi. Menginspirasi. Sekali lagi kayaknya ya pada Denny dan Ibu Kirana supaya kita lebih semangat lagi buat bikin bukunya gitu ya. Generasi emas berkarya bersama kita menginspirasi. Oke, mungkin kita dokumentasi dulu teman-teman, bisa on cam jika mau screenshot dulu. Salam literasi ya teman-teman. Ya. Bentar ya. Loading sebentar Bu. Agak nge-freeze di laptop juga. Oke. Salam literasi teman-teman. 1, 2, 3. Bentar. Kita cek dulu udah ke step atau belum. Oke, sekali lagi. Maaf. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Denny, terima kasih Ibu Kirana, terima kasih teman-teman semuanya. Jadi semangat ya, bersama kita menginspirasi. Aku Kartika Ramadhana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih Bu Kirana, teman-teman semua. Selamat malam. Terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih Pak Terima Dewi dan kasih Bu Kak Rina. Kirana. Terima Ya, terima kasih kasih. semuanya.